Nah, berikutnya kita bergeser dulu dari pembahasan tentang sistem pertanian. Kita akan belajar atau kita akan mendiskusikan tentang aspek produksi dalam agronomi. Nah, Bapak-bapak sekalian, konsep ini harus kita pahami secara baik, harus kita pahami secara komprehensif, karena ini yang menjadi modal kita mempelajari mata kuliah yang lain, ilmu-ilmu pertanian yang lain. Semuanya itu hulunya adalah segitiga ini. Jadi konsep awalnya adalah segitiga ini. Bahwa yield atau hasil dari segala yang kita upayakan di dalam budidaya pertanian untuk menghasilkan yield yang tinggi. Nah, ketika kita berbicara tentang keinginan kita untuk menghasilkan yield yang tinggi, apa yang kita butuhkan? Nah, sebenarnya yang kita butuhkan itu hanya 3 faktor. Yang pertama adalah faktor lingkungan. Jadi, faktor lingkungan itu satu dari 3 faktor yang mempengaruhi nilai hasil atau yield. Lingkungan ini atau environment ini dibagi menjadi beberapa subfaktor. Ada subfaktor tanah, ada subfaktor iklim, dan ada subfaktor biotik. Jadi itu golongan faktor lingkungan. Kemudian saya lanjutkan dulu. Untuk faktor kedua adalah faktor genotip, yaitu jenis tanaman ataupun varietas. Terakhir, faktor yang ketiga adalah faktor manajemen. Ada SDM dan sarana produksi. Balik lagi ke yield tadi, berarti yang mempengaruhi yield tadi adalah lingkungan, genotip, dan manajemen. Ketika lingkungannya baik, lingkungannya sesuai, genotipnya bagus, dan dikelola dengan baik, maka tentu saja kita bisa mencapai nilai hasil yang optimal. Karena segitiga itu semuanya seimbang dalam posisi yang optimal semuanya. Tapi kalau satu saja dari ketiga faktor ini tidak optimal, maka terkoreksi seluruh nilai hasil tadi. Misalkan lingkungannya bagus, sangat sesuai untuk budidaya sawit misalkan. Varietasnya berpotensi untuk menghasilkan produksi TBS yang tinggi. Jadi lingkungan cocok, genotip bagus. Tapi tidak dikelola dengan baik. Faktor tanah tidak dikelola dengan baik. SDM tidak dikelola dengan baik. Tidak ada sarana produksi, keamanan tidak terjamin dan sebagainya, maka segitiganya itu menjadi menyempit. Nah, segitiga menyempit ini bisa diilustrasikan sebagai penurunan hasil. Berikutnya, misalkan manajemennya bagus, genotipnya bagus, tapi ditanam di lingkungan yang tidak sesuai, ya dia hasilnya akan turun. Lingkungannya bagus, SDM-nya bagus, tapi varietas yang dipakai tidak bagus, tidak cocok, ataupun justru dari misalkan benih palsu misalkan, ya nanti akan terkoreksi hasilnya. Jadi tiga faktor ini PR seorang agronom adalah memastikan tiga-tiganya ini, faktor lingkungan, faktor genotip, dan manajemen, semuanya ada di performa yang optimal. Kalau semuanya ada di performa yang optimal, maka bisa dipastikan nilai hasilnya akan tinggi. Oleh karena itu, kalau kita mau menentukan satu komoditas di dalam satu sistem pertanian kita, perlu kita pelajari dulu, cocok nggak untuk kondisi tanah, iklim, dan faktor biotik di calon lokasi tersebut. Kemudian
varietasnya ini unggul tidak. Kemudian apakah ada SDM yang mendukung dalam membudidayakan itu. Nah, kalau tiga-tiganya udah oke semua, bisa kita pilih. Oh, berarti tanaman A inilah yang mau saya tanam. Varietasnya bagus, cocok di tanah yang ada di lokasi, kemudian ada SDM yang berkualitas untuk mengelola. Nah, itu berarti semuanya berada di posisi yang optimal. Nah, rumusan tadi, ya, rumusan yield itu dipengaruhi oleh genetik, environment dan manajemen tadi, itu bisa dikembangkan lagi. Namun, secara sederhana, produksi utama agronomi yang yaitu adalah budidaya tanaman itu melibatkan faktor-faktor produksi tadi seperti tanah, iklim, varietas, ya, kultur teknis, pengelolaan SDM, sarana produksi dan aspek yang lain. Gabungan dari lingkungan, kemudian manajemen dan genotip. Nah, ini dikembangkan menjadi misalkan seperti tanah, iklim, varietas dan sebagainya. Untuk mendukung tanaman menghasilkan komponen ekonomi yang semaksimal. Jadi demikian Bapak-bapak yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan kita yang pertama setelah pertemuan sebelumnya itu diisi oleh Ibu Fafa, Ibu Dr. Fariha. Jadi kalau saya bisa meringkas apa yang menjadi bahasan kita pada kesempatan kali ini, yaitu bahwasanya dalam kita menentukan satu sistem pertanian apa yang harus kita terapkan, itu ada pertimbangan-pertimbangan yang harus kita analisis, harus kita nilai, ya, harus kita nilai agar pada saatnya kita memilih satu sistem pertanian yang akan diterapkan, ya, itu apakah itu intensif ataupun itu ekstensif ataupun kombinasi dari dua sistem tadi, ya, itu semuanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan logis yang juga dijahit dalam satu pemikiran, dijahit dalam satu konsep yang disebut sebagai sustainable agriculture. Sekali lagi bahwa sistem pertanian tadi tidak ada yang paling baik, tidak ada yang lebih unggul dibandingkan yang lain, ya. Hanya yang membedakan itu adalah bagaimana kita menjahitnya, bagaimana kita mengatur sistem pertanian yang kita pilih itu agar bisa diimplementasikan sesuai dengan prinsip sustainable agriculture. Kadang kita berpikir bahwa kalau ekstensifikasi itu pasti tidak sustain. Nah, ternyata belum tentu, ya. Kalau kita melakukan ekstensifikasi ke lokasi baru, yang lokasinya itu sudah melalui penilaian-penilaian berdasarkan parameter-parameter penilaian kelestarian dan itu dikatakan bisa dipakai untuk budaya pertanian, kenapa tidak? Tetap kita bisa menjaga kelestarian, ya. Ada juga yang mengatakan bahwa kalau intensifikasi itu lebih baik dibandingkan ekstensifikasi. Ternyata belum tentu. Ketika kita melakukan intensifikasi, tapi kita menggunakan agrochemical, menggunakan bahan-bahan kimia yang tidak bertanggung jawab, justru kita akan merusak yang sudah ada ini. Jadi kita mengintensifkan dengan cara dipupuk luar biasa, melampaui dosis, melampaui rekomendasi. Kita menggunakan agrokimia, herbisida, pestisida dengan sangat sangat banyak jumlahnya, kemudian mencemari tanah, mencemari sumber air, ya itu ya tidak bagus juga, gitu, ya. Jadi sekali lagi, mau ekstensifikasi, mau intensifikasi, semuanya ada pilihannya,
ada pilihannya. Yang penting adalah kita selalu menyadari adanya tuntutan sustainable agriculture. Kemudian berikutnya adalah untuk mendapatkan produksi yang tinggi ketika kita sudah memilih sistem pertanian yang akan kita terapkan dan kita pastinya berharap mendapatkan produktivitas yang tinggi, itu rumus awalnya adalah kita harus mengoptimalkan 3 faktor, yaitu sumber daya manusianya, kemudian sumber daya tanamannya atau genotipnya, dan yang ketiga adalah kondisi lingkungannya. Kadang kita sulit untuk mengubah kondisi lingkungan, maka yang bisa kita sesuaikan adalah kemampuan SDM dan genotipnya. Tapi kalau kita bisa mengubah kondisi lingkungan, pastinya dalam satu taraf tertentu saja, kita ubah kondisi lingkungan agar lebih sesuai dengan yang dikehendaki oleh pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Saya harapkan ada diskusi di sini. Bapak-bapak bisa menyampaikan pertanyaan atau menyampaikan pendapat terkait dengan topik pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Saya tunggu. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.